Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Bantul yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah, saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah dalam berbuat kebaikan, dan juga selalu ikhlas dalam melangkah di jalan dakwah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ini memang kultum yang tidak dipersiapkan, maka saya akan mengangkat sebuah tulisan yang saya buat sendiri, didasari dari pengalaman selama berorganisasi, terkhusus tentang bekerja sama. Bahwa Islam itu mengedepankan yang namanya musyawarah, mengedepankan yang namanya saling bantu atau ta'awun. Ada hal menarik dalam kerja bersama. Kadang kita sudah tahu siapa yang paling bisa atau paling nyaman mengerjakan sesuatu, tetapi tetap saja kita memilih cara yang sedikit lebih berputar. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak percaya, tapi terkadang mungkin hanya karena sungkan. Jangan repotin dia, mungkin begitu ya. Atau nanti saya dikira nggak bisa. Atau biar saya coba dulu deh gitu. Niatnya sebenarnya bagus, tetapi terkadang niat baik yang terlalu lama dipelihara kadang menghasilkan sesuatu yang lucu. Pekerjaan yang sebenarnya bisa selesai dalam satu langkah malah harus menempuh perjalanan wisata terlebih dahulu, muter ke sana, akhirnya balik kepada orang yang seharusnya lebih kompeten di bidangnya, seperti itu. Padahal dalam sebuah tim akan sangat indah kalau kita bisa berkata, yang ini kamu aja deh yang kerjain, karena memang kamu yang lebih paham, gitu ya. Dan orang lain pun tidak perlu merasa rendah diri ketika menerima bantuan. Sebab meminta bantuan bukan pengakuan bahwa kita itu gak mampu. Tapi dalam hal ini yang lebih utama adalah apa? Kita menghemat waktu. Ya, bisa jadi itu justru tanda bahwa kita cukup dewasa untuk mengenali batas kemampuan diri dan menghargai kompetensi orang lain. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memiliki kemampuan tertentu, tidak perlu malu untuk menggunakannya. Tidak harus menunggu diminta berkali-kali. Tidak perlu merasa sedang mengambil alih. Cukup katakan, kalau bagian ini saya bisa, gitu ya. Jadi maju, menyodorkan diri, karena kita tahu kompetensi kita. Sederhananya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, atau tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya ada pekerjaan yang lebih ringan karena dikerjakan oleh orang yang tepat. Mungkin inilah salah satu bentuk kedewasaan dalam bekerja bersama. Tidak harus semua bisa dikerjakan sendiri, dan tidak harus semua pekerjaan dikerjakan oleh orang yang sama. Ada yang pandai memulai, ada yang teliti menyelesaikan, ada yang kuat di lapangan, ada yang nyaman di balik layar, ada yang pandai bicara, ada yang lebih suka perhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Dan ada pula yang kalau melihat sesuatu yang kurang rapi, mungkin matanya langsung bergerak sendiri mencari apa yang perlu diperbaiki. Itu bukan berarti dia paling benar. Hanya saja setiap orang punya radar masing-masing sesuai ilmu dan pengalaman yang dimilikinya. Karena itu, mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk menjaga gengsi
dalam bekerja bersama. Kalau tidak tahu, bertanyalah, gitu ya. Kalau tidak bisa, mintalah bantuan. Kalau punya kemampuan, tawarkanlah. Dan kalau mendapat masukan, tidak harus langsung merasa bahwa usaha kita tidak dihargai. Sebab kadang seseorang mengoreksi bukan karena ingin mengatakan pekerjaanmu buruk, tetapi justru sayang kalau potensi pekerjaan ini tidak dimaksimalkan. Pada akhirnya kerja bersama bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana kekuatan yang berbeda-beda bisa saling melengkapi. Dan mungkin kalau kita sudah belajar sampai tahap itu, pekerjaan akan menjadi jauh lebih sederhana, lebih sedikit sungkan, lebih sedikit salah paham, lebih sedikit pekerjaan yang muter-muter, dan tentu saja lebih sedikit kesempatan untuk mengelus dada sambil berkata, sebenarnya kayak itu tuh bisa diselesaikan dengan sederhana. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga pandai menempatkan kemampuan, menerima bantuan, menghargai usaha, dan memberi ruang bagi orang lain untuk berkontribusi. Karena pada akhirnya kompetensi akan menjadi paling bermanfaat ketika tidak dipakai untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, tetapi untuk membuat pekerjaan bersama menjadi lebih baik. Ibu-ibu sekalian, mungkin cukup sekian kultum dari saya tentang bekerja bersama sesuai kompetensi. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.